Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Kita lanjutkan tafsir yang minggu kemarin terkait surat Al-Kautsar. Minggu kemarin kita sudah membahas terkait muqaddimah, kenapa dinamai surat Al-Kautsar. Kemudian muqaddimah, apa yang dimaksud dengan Al-Kautsar. Imam Ibnu Katsir beliau melanjutkan, fa amma qauluhu ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna a'tainaka kal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu al-kautsar. Kalau di dalam terjemahan Al-Qur'an Depag, Al-Kautsar sebagaimana antum lihat artina teh kenikmatan yang banyak. Nah, tapi kalau kita lihat bagaimana yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir minggu kemarin, Al-Kautsar di sini maknanya bukan nikmat yang banyak, tetapi maknanya adalah nahrun fil jannah, sungai yang ada di surga. Faqad taqaddama fi hadzal hadithi annahu nahrun fil jannah. Maka sungguh taqaddama telah terdahulu atau telah lalu fi hadzal hadithi, tentang hadis ini yang menyebutkan tentang ini, annahu nahrun fil jannah, bahwa yang dimaksud dengan Al-Kautsar bukan kenikmatan yang ada di dunia, bukan kenikmatan yang melimpah di dunia, tetapi yang dimaksud dengan Al-Kautsar dalam ayat ini adalah sungai yang terdapat di dalam surga. Wa qad rawahul Imamu Ahmadu, dan sungguh Imam Ahmad telah meriwayatkan min tariqin ukhra, dari jalur yang lain. Yang dimaksud jalur yang lain itu semisal yang kemarin kita baca. Dari mulai hadis yang pertama, yang kedua, yang ketiga sampai yang keempat, dan diakhiri oleh redaksi wa qad istadalla bihi katsirun minal qurra, hampir keseluruhan ini adalah riwayat Imam Ahmad. Nah, lalu dijelaskan lagi oleh Imam Ibnu Katsir, wa min tariqin ukhra, dari jalur sanad yang berbeda tetapi masih diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, an Anasin, dari Anas bin Malik, qala, ia berkata, haddatsana Affan telah menceritakan kepada kami, haddatsana Hammad telah menceritakan kepada kami, akhbarona Sabit telah menceritakan kepada kami, an Anasin, dari Anas bin Malik, annahu qara'a hadhil ayata, bahwasanya satu waktu Anas yang menjadi sahabat Nabi, qara'a hadhil ayata, pernah membaca ayat ini. Ayat yang dimaksud tentu berkaitan dengan surat Al-Kautsar, yakni inna a'tainaka al-kautsar. Qala, kemudian Anas melanjutkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Anas membacakan ayat inna a'taina kal kautsar, lalu kemudian dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mentafsirkan yang dimaksud dengan al-kautsar dalam ayat ini. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, u'titu al-kautsaru fa idza huwa nahrun yajri walam yashaqqa syaqqan fa idza hafatahu qibabul lu'lu'i fadarabtu biyadayya fi turbatihi fa idza miskatun zafiratun fa idza hasabahul lu'lu'u. Kata Nabi, aku pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala satu kenikmatan yang disebut dengan Al-Kautsar. Maka ternyata kenikmatan yang dimaksud ini faidha huwa nahrun, bukan kenikmatan dalam bentuk emas, bukan kenikmatan dalam bentuk perak,
bukan kenikmatan dalam bentuk makanan, tetapi Al-Kautsar yang menjadi kenikmatan di sini adalah nahrun, satu sungai, yajri, yang sungai ini mengalir. Wallahu alamnya, tidak dijelaskan oleh Nabi apakah mengalirnya deras atau mengalirnya pelan, tidak dijelaskan. Yang penting sungai yang mengalir. Walam yashaqqa syaqqan, dan sungai yang diberikan oleh Allah kepada Nabi beda dengan sungai-sungai yang lainnya. Jika sungai-sungai yang ada di dunia ini sungai yang memiliki cabang, mau cabang yang besar atau cabang yang kecil. Semisal, kalau antum perhatikan sungai Nil, walaupun sungai Nil ini termasuk sungai yang paling besar, atau sungai Mahakam yang ada di Kalimantan Timur, walaupun sungai ini termasuk sungai yang paling besar di daerah Kalimantan Timur, tetapi tetap sungai ini memiliki cabang. Cabang dalam artian begini, mengalir sungai yang paling besar, lalu kemudian di pinggir-pinggirnya ada jalur sungai yang kecil. Nah, maka seluruh sungai yang kecil semuanya bermuara pada sungai Mahakam. Beda dengan sungai yang ada di surga. Sungai yang ada di surga atau yang disebut dengan Al-Kautsar oleh Nabi SAW, walam yashaqqa syaqqan, dari hulu sampai ke hilir itu tidak memiliki cabang, lurus tanpa berbelok-belok. Fa'idha wa idha hafatahu qibabul lu'lu'i, yang mengagumkan sungai ini bukan hanya lebar, bukan hanya tidak memiliki cabang, tetapi di pinggir-pinggir sungai qibabul lu'lu'i terdapat kubah yang terbuat dari permata. Kubah yang terbuat dari permata. Lalu kemudian fadarabtu biyadayya, aku memukul dengan tanganku, fitur batihi, kepada tanah yang ada di sungai tersebut. Wallahu alam ya, tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan tanah di sini tanah yang ada di pinggir sungai, atau tangan Nabi dimasukkan ke dalam sungai, lalu kemudian tanah yang ada di dasar sungai kemudian oleh Nabi ditepuk-tepuk. Di sini tidak dijelaskan. Yang penting Nabi memukul tanah. Faida miskatun zafiratun, ternyata ketika Nabi memukulkan tanah, tanah tersebut mengeluarkan miskatun zafiratun, bau mis atau bau parfum kasturi. Faida hasoba uhul lu'lu'u, dan ternyata bukan hanya tanah yang mengeluarkan wewangian, ternyata kerikil-kerikil yang ada di lingkungan sungai itu juga terbuat dari permata. Begitu. Ini untuk hadis yang pertama yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal.